Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah Fisiologi Hewan Air, yaitu tentang sistem endokrin pada ikan. Tentunya dalam pembuatan materi kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Baik, perkenalkan nama saya Putu Asrika, biasa dipanggil Asri, dengan NIM 14. Perkenalkan, nama saya Syarli Ayulandari, NIM 18135210332. nama saya Yulia Kartika, NIM 1813521040. Baik, semuanya kita akan bersama saya. Perkenalkan, saya Kusmini Sarifina Ramadi, NIM 18135211050. Untuk selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem endokrin? Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan getah atau sekret. Nah, biasanya getah ini sering kita ketahui dia sebagai hormon. Hormon merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah atau limfa. Pada intinya, sistem endokrin adalah jaringan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Kelenjar endokrin ini dia tidak memiliki saluran pelepasan untuk mengalirkan hasil getahnya. Oleh sebab itu, kelenjar endokrin ini juga bisa disebut sebagai kelenjar buntu. Selanjutnya, sistem endokrin pada umumnya sistem ini dia mengatur dan mengendalikan aktivitas struktur tubuh, baik sel, jaringan maupun organ. Kelompok organ pada sistem ini itu disebut dengan sekresi kelenjar endokrin, dan fungsi utamanya adalah menghasilkan dan melepaskan hormon-hormon secara langsung ke dalam aliran darah. Untuk selanjutnya, sekresi kelenjar endokrin. Jadi, kerja hormon itu menyerupai kerja saraf. Pada intinya, kelenjar endokrin dia itu hampir sama dengan kerja saraf, yaitu mengontrol dan mengatur keseimbangan kerja organ yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya kalau sistem hormon, sistem endokrin, maksudnya kalau misalnya sistem endokrin dia melalui hormon, tetapi kalau sistem saraf dia melalui neuron transmitter, seperti itu. Tapi pada intinya dia sama-sama mengontrol keseimbangan kerja organ yang ada di dalam tubuh. Untuk bahan penyusun hormon sendiri itu ada yang penyusun utama dan juga penyusun tambahan. Penyusun utama ini dia terdiri dari protein, peptida, ataupun juga bisa dapat dari derivat asam amino. Untuk penyusun tambahannya itu ada karbohidrat dan asam sialat. Jadi berita selanjutnya itu tentang karakteristik sistem endokrin. Adapun beberapa karakteristik sistem endokrin. Yang pertama, hormon bekerja dalam sistem mempertahankan tubuh di situasi lingkungan optimal. Yang kedua, hormon mengontrol laju aktivitas seluler. Yang ketiga, hormon hanya mempengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor sesuai dengan fungsi spesifiknya. Yang ketiga, hormon mempunyai fungsi dependen dan interdependen. Yang kelima, hormon secara konstan direaktifkan oleh hepar atau mekanisme lain dan diekskresi oleh ginjal. Kemudian seperti selanjutnya itu ada sistem endokrin pada ikan. Ikan juga mempunyai sistem endokrin, tapi jaringan pada kelenjar endokrin ikan tidak berbeda dengan hewan vertebrata tinggi lainnya, seperti badan Stanisius sebagai kelenjar endokrin yang membantu proses osmoregulasi. Jadi proses osmoregulasi itu proses untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh, yaitu cairan yang masuk dalam tubuh dan cairan yang keluar dalam tubuh. Untuk menyeimbangkan itu disebut proses osmoregulasi. Kemudian pada peptida selanjutnya itu ada fungsi sistem endokrin. Apa saja fungsi sistem endokrin? Yang pertama itu membedakan sistem saraf dan reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif.
Yang keempat, memelihara lingkungan internal dan optimal. Yang kelima, melakukan respons korektif dan adaptasi terhadap situasi darurat. Berita selanjutnya itu ada pemicu dari sistem endokrin, yaitu refleks endokrin dipicu oleh yang pertama stimulasi humoral atau perubahan komposisi saring ekstraseluler. Kedua, stimulasi hormonal. Yang kedua, stimulasi hormonal. Ketiga, stimulasi neural. Jadi stimulasi neural ini dipicu karena terjadi perbedaan komposisi antara cairan dalam tubuh. Kemudian yang kedua itu sistem stimulasi hormonal dipengaruhi oleh banyaknya produksi hormon sehingga memicu sistem endokrin untuk mengeluarkan hormon. Ketiga, ada stimulasi neural itu dipicu oleh sistem saraf. Refleks endokrin yang lebih kompleks dengan melibatkan satu atau lebih tahapan, biasanya menggunakan 2 atau lebih hormon. Adapun beberapa organ utama dalam sistem endokrin, yaitu hipotalamus dan hipofisa. Kita bisa lihat di sini ada gambar ikannya. Hipotalamus itu terletak pada kepala ikan bersama dengan hipofisa. Fungsi dari peran atau fungsi dari hipotalamus yaitu mengontrol aktivitas endokrin secara sadar ataupun tak sadar yang menghubungkan sistem persarafan. Kemudian adapun peran fungsi dari hipofisa yaitu sebagai master gland, yaitu memiliki kemampuan mempengaruhi kelenjar endokrin yang lain untuk perantaran hormon-hormon yang dihasilkan. Baik, saya Astri. Di sini saya akan melanjutkan organ-organ yang berperan dalam sistem endokrin. Menurut Lackler tahun 1962. Yang pertama ada kelenjar pituitari atau hipofisa. Kelenjar ini terletak di bawah diencephalon dan terdiri atas 2 bagian utama, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa yaitu menghasilkan sejumlah hormon sebagai zat pengendali produksi seluruh organ endokrin. Sedangkan neurohipofisa berfungsi untuk mengatur jumlah air yang keluar melalui ginjal dan merangsang atau mempengaruhi otot polos. Yang kedua, ada kelenjar tiroid, yaitu menghasilkan hormon tiroksin. Kelenjar tiroid pada sebagian ikan bertulang sejati terdiri atas folikel-folikel yang menyebar di permukaan jantung, aorta ventralis, dan di bawah arteri branchialis. Fungsi dari tiroid adalah membuat, menyimpan, dan mengeluarkan sekresi yang terutama berhubungan dengan pengaturan laju metabolisme. Sintesis dan pengeluaran hormon tiroid dilakukan secara otomatis dan diatur untuk memenuhi tuntutan kadar hormon yang ada di dalam darah. Yang ketiga, ada pankreas. Pankreas adalah suatu kelenjar yang terdiri atas jaringan eksokrin dan endokrin. Komponen eksokrin mensekresikan getah pankreas yang dicurahkan ke dalam duodenum lewat saluran pankreas. Sedangkan komponen endokrin berfungsi untuk membebaskan hormonnya secara langsung ke dalam sirkulasi darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gonad.
Gonad merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin, hormon yang disekresikan kelenjar pituitari. Meskipun gonadotropin tidak secara langsung mempengaruhi perkembangan telur atau sperma ikan, namun mempengaruhi sekresi estrogen oleh sel folikel telur dan androgen oleh jaringan testis. Kemudian adalah kelenjar ultimobranchial. Pada teleoste, kelenjar ultimobranchial terletak pada septum pemisah antara rongga abdomen dan sinus venosus. Kelenjar ini serupa dengan paratiroid pada vertebrata tingkat tinggi, tetapi tidak berupa folikel, melainkan menyebar pada septum. Kalsitonin merupakan hormon yang disekresikan oleh kelenjar ultimobranchial. Hormon ini berperan menurunkan kadar kalsium darah. Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa kalsitonin dapat melakukan peranan dalam membuat ikan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidromineral yang berubah-ubah. Yang terakhir adalah urofisis. Urofisis merupakan neurosekretori yang terletak pada bagian belakang spinal cord. Urofisis didapatkan pada setiap spesies ikan, namun fungsi hormon yang dihasilkannya masih menimbulkan kontroversi. Walaupun secara umum, sekresi urofisis berhubungan dengan fungsi osmoregulasi, di mana pengaruh terbesarnya adalah pada ginjal. Untuk penjelasan sistem endokrin, kelompok kami cukupkan sampai di sini. Seperti yang telah diketahui bahwa dari kelompok kami hanya menyebutkan beberapa kelenjar endokrin yang termasuk dalam sistem endokrin, tapi tidak memungkinkan untuk kita tidak belajar lebih lanjut. Untuk lebih lanjutnya maka dapat dipelajari di media sosial lainnya, bisa dicari di YouTube, Google, ataupun sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.